Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Korea, saudara, tingkat bunuh diri di kalangan artis itu sangat tinggi, saudara. Memang mereka bunuh diri bukan karena nggak laku, saudara. Justru orang-orang yang bunuh diri itu orang-orang yang berhasil dan sukses, ada di puncak karir mereka, saudara, dan masih muda. Kalau udah tua sih masih mending gitu, udah bawa tanah gitu ya, ya udah bunuh diri. Tapi ini masih muda, rata-rata 30, saudara. Rata-rata 30 tahun, ada yang 40, ada yang 20, ada yang 18. Tapi di tingkat pencapaian hidup mereka, memang ada juga yang kita baca di berita-berita, saudara, ada bunuh diri karena terlilit hutang, ada bunuh diri karena miskin, ada bunuh diri karena ada masalah-masalah di keluarga, gitu kan. Itu mungkin orang berkata anaknya lagi susah gitu kan. Nah ini ada di puncak kejayaannya, saudara, bunuh diri. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena mereka merasa bahwa nggak ada lagi arti hidup ini, saudara. Percuma hidup. Ya kalau mereka nggak percuma hidupnya, nggak mungkin bunuh diri, saudara. Tapi karena percuma, nggak ada sesuatu yang dibanggakan gitu kan. Saya tidak masuk akal, saudara, kalau itu adalah orang sukses. Kalau orang miskin barangkali ngapain lagi gitu ya, makan aja susah. Ya udah, bunuh diri aja gitu kan. Tapi mereka menjadi pesokor, saudara. Padahal ada sesuatu yang dibanggakan. Ternyata, saudara, kesuksesan hidup, pencapaian hidup di sebagian orang justru tidak ada artinya, saudara. Ternyata bukan karena sukses membuat orang mengira hidupnya berarti. Saudara tahu, kalau karena sukses kita mengartikan hidup kita berharga, waduh, banyak orang tidak begitu, saudara. Terus gimana? Tapi coba lihat diri saudara, berhargakah hidup ini? Saudaraku, berhargakah hidup ini? Kalau kita mungkin melihat diri kita, apa ya yang bisa dibanggakan? Gak ada kayaknya. Hidup pas-pasan barangkali, pendidikan gak terlalu tinggi barangkali, pekerjaan biasa-biasa. Saudara, kalau sekitar kita menjadi ukuran berharga tidaknya hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa melihat hidup ini berharga, saudara. Jangan mau dibodohi oleh iklan, saudara. Iklan itu berkata begini, Anda adalah apa yang Anda pakai. Itu iklannya. Anda adalah apa yang Anda pakai. Kalau yang Anda pakai itu bermerek, mahal, berarti berharga Anda, gitu kan? Tapi kalau yang Anda pakai itu nggak ada harganya, ya memang hidup Anda nggak berharga. Nah ini yang seringkali membuat orang cari dan cari. Mencari pengakuan, mencari uang, mencari barang-barang yang bermerek. Tetapi saudara tahu, sudah dibuktikan oleh pesahor di Korea, saudara, Korea Selatan maksud saya. Mereka mempunyai segala sesuatu. Ternyata segala sesuatu yang mereka punya tidak menaruh nilai yang signifikan dengan hidup mereka. Buktinya bunuh diri, saudara. Tetapi apa yang membuat hidup itu bernilai, saudara? Mari kita coba baca Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kita kembali baca ayat yang ke-19, saudara. 19. Ayat 19. Kita baca bersama-sama satu kali lagi. 1, 2, 3. Yesus sudah memperkenankannya, tetapi dia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Dia telah mengasihani engkau. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pagi ini, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dengan firman Tuhan, tetapi bukan
sekedar baca dan dengar, melainkan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, seperti yang kita baca di ayat yang ke-19 tadi, Allah begitu mengasihi pemuda itu. Allah mengasihi kita, saudara. Inilah sebenarnya yang menjadi tolok ukur apakah kita bisa melihat hidup itu berharga atau tidak. Saudara, kalau mungkin sepintas kita baca firman Tuhan ini, sepertinya biasa saja, saudara. Tetapi coba perhatikan siapa orang ini, sehingga Allah begitu mengasihi dia. Saya sudah khotbah tentang apa yang terjadi sebelum nats ini, saudara. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, dalam perikop yang terakhir pasal 4, Yesus baru saja selesai seharian melayani orang. Lalu Tuhan berkata, mari kita bertolak ke seberang. Tentu keadaan itu bukanlah keadaan yang biasa bagi Yesus dan para murid. Seharian sudah melayani, tentu capek, saudara, lelah. Sebagai manusia tentu Yesus juga capek, perlu istirahat, apalagi para murid. Tetapi Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Di seberang sana ada seseorang yang membutuhkan kasih Allah. Di seberang sana ada seseorang yang membutuhkan lawatan Tuhan. Tetapi coba pikirkan, saudara, walaupun kita sudah lihat kemarin, saudara, perjalanan itu taruhannya adalah nyawa. Tetapi Yesus tidak mengurungkan perjalanan itu untuk seseorang yang ada di seberang, saudara. Walaupun perjalanan itu adalah perjalanan yang rumit, susah, penuh dengan masalah, gelombang dan angin ribut, Yesus tidak menunda-nunda perjalanan itu, saudara, untuk seseorang yang ada di seberang, saudara. Namun perhatikan, seseorang itu siapa? Kalau saudara perhatikan, saudara, kita sudah baca tadi, dia adalah orang yang tidak punya harga diri lagi di depan manusia, saudara. Dia tidak punya nilai lagi di depan manusia. Itulah sebabnya tempatnya di pekuburan, katanya. Sudah tersingkir dari masyarakat di sekitarnya. Kenapa? Sudah dikuasai oleh roh jahat. Saudara-saudara, untuk orang yang seperti ini Tuhan peduli, saudara. Untuk orang yang sudah tidak ada nilainya di pemandangan manusia, Allah berjuang, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang merasa tidak punya nilai hidup dalam hidupnya? Kenapa? Karena tidak ada yang peduli dalam hidupnya, saudara. Tetapi lewat peristiwa ini kita bisa tahu bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, serusak apapun kita, mungkin kita sudah tersisih dari masyarakat, orang mungkin tidak menganggap kita, siapa kita. Tetapi Tuhan sangat peduli atas kita, saudara. Jadi bukan karena suksesmu membuat engkau bernilai di pemandanganmu sendiri, bukan, saudara. Tetapi siapa Tuhan yang engkau percaya. Kalau engkau percaya Tuhan yang peduli atas hidupmu, peduli atas masalahmu, peduli atas persoalan hidupmu, maka engkau akan melihat bahwa sesungguhnya hidup ini sangat berharga, saudara. Nanti kita akan lihat, saking mahalnya harga hidup kita, Allah membayar dengan harga yang sangat mahal, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Alkitab berkata orang kaya itu sulit masuk surga? Kenapa, saudara, orang beruang itu sulit masuk surga? Kenapa? Bukan karena dia kaya, saudara, bukan karena sombong, saudara. Mohon maaf, orang kaya di sini bukan saudara yang saya sebut. Kan saudara tidak sombong. Ya. Tapi kalau saudara sombong, khotbah ini buat saudara. Ya, biasanya orang kaya itu sombong, saudara. Makanya sulit dirawat oleh firman Allah. Tetapi siapapun Anda, kaya ke Anda, miskin ke Anda,
Ingatlah, Allah peduli atas hidup Anda. Bayangin saudara, udah capek lelah seharian kerja, lalu Tuhan berkata, mari kita lewat yang ada di seberang. Di perjalanan itu ada bahaya, ada ancaman maut, tapi gak peduli, karena aku lebih peduli dengan orang yang ada di seberang daripada angin ribut dan gelombang. Masihkah kita menyanyiakan hidup itu, saudara? Siapapun kita, tapi ingatlah, Allah peduli atas hidupmu bukan karena pencapaian hidupmu, saudara. Bukan, karena Tuhan tahu engkau berharga. Saudara, kita berharga karena memang kita berharga, saudara. Tolong pahami ini, kita berharga karena memang kita berharga. Nggak perlu ditambahin dengan apa-apa, saudara. Nggak perlu ditambahin dengan sepatu yang bermerek, nggak perlu, saudara. Kalau Anda baru berharga ketika sepatu Anda bermerek, Anda sebenarnya nggak berharga. Itu sebabnya harus ditambahin, saudara. Ya kan? Kalau Anda berkata, aku baru berharga kalau punya jasa, saya nggak tahu nih berapa harganya, sudah biasa aja nih. Tapi kalau Anda berkata, aku baru berharga kalau punya jasa bermerek, sebenarnya Anda nggak berharga. Kenapa? Harus ditambahin baru berharga. Tapi kalau Anda berkata, aku berharga, karena aku berharga, buktinya apa? Allah lawat saya, Allah pedulikan saya, Allah mengasihi saya. Itu kan bagaimana Allah begitu mengasihi engkau. Luar biasa, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini berharga karena Allah mengasihi kita, saudara. Siapapun kita, Allah mengasihi kita apa adanya. Ingatlah, Allah bukan keluar dari surga karena engkau adalah pejabat, bukan. Allah menyusuri perjalanan jauh itu, saudara. Saking jauhnya kita nggak tahu itu surga itu di mana, yang penting ada. Tetapi begitu pedulinya Allah atas manusia, sehingga dia tidak peduli sejauh manakah surga dan bumi itu, saudara, harus dialami. Jadi siapapun kita, saudara, Allah begitu mengasihi kita apa adanya. Makanya contoh ini dipakai di sini, orang kerasukan setan, udah gak punya tempat tinggal, tersisih dari masyarakat, gak ada masa depan, gak ada harapan. Jadi kalau hidupmu merasa engkau punya harapan, lalu engkau berkata gak berharga hidupmu, kebutuhan, saudara. Amit-amit itu. Makanya bilang tadi, orang-orang Korea itu di puncak-puncaknya dia bunuh diri, saudara. Saudara bisa kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun taruhannya nyawa, saudara, Allah gak peduli. Yesus gak peduli, hanya untuk melawat kita. Itu menunjukkan betapa Allah begitu mengasihi kita apa adanya. Siapapun Anda, saudara, mungkin gak dianggap orang, gak dipedulikan orang. Sebab kita berharga bukan karena dipedulikan orang. Kita berharga bukan karena perhatian orang. Makanya kadang, mohon maaf ini ibu-ibu, khususnya wanita, berjam-jam di kaca. Kenapa sih? Supaya dilirik orang, kan? Ya kan? Coba wanita nggak dilirik orang, waduh, bisa berabe itu, saudara. Makanya laki-laki itu, kecuali kalau ada maunya, kan, coba perempuan lewat, cantik gitu ya, pasti dilirik, kan. Makanya mempercantik diri, kan. Tapi ingat, kita berharga bukan karena mempercantik diri. Ada orang-orang cantik bunuh diri, saudara. Dan saya lihat itu di sebuah artikel, saudara, kebanyakan yang bunuh diri di Korea itu ada yang tutup perempuan cantik-cantik, saudara. Makanya isi hidupnya. Tapi siapapun kita, apapun latar belakang kita, Allah begitu peduli atas hidup kita apa adanya.
ini yang membuat saya berharga. Bukan, saudara. Orang pergi ke salon nggak salah. Beli ini, beli itu supaya lebih cantik, nggak salah. Tapi ingat, dan saya mau mengingatkan, bukan karena itu kita berharga. Nanti masalahnya kita sudah mau percantik diri, habis-habisan menor gitu kan, nggak ada yang lirik. Masalah itu, saudara. Kok nggak ada yang ngeliatin saya ya? Masalah itu, saudara. Tapi kalau engkau berkata hidupmu berharga, dilirik nggak dilirik orang kan, saudara? Mutiara itu mahal nggak? Mahal ya. Mutiara itu mahal bukan karena tempatnya loh. Bukan. Mau di Jumberan kan tetap mahal nih. Mau di etalase kan tetap mahal nih, saudara. Kenapa? Karena memang dia mahal. Bukan karena ditaruh di etalase yang terbuat dari apa. Enggak, saudara. Mutiara yang belum diapa-apain aja udah mahal, saudara. Jadi mutiara mahal karena memang mahal. Hidupmu berharga karena memang berharga, saudara. Lalu gimana dong, Pak? Gak perlu sekolah? Ya sekolah. Bukan karena supaya berharga, bukan. Karena berharga. Makanya mutiara, saudara, dari bongkahan lalu dibentuk karena ini berharga, ditaruh di tempat etalase yang bagus, saudara. Itu kenapa? Supaya berharga? Enggak, karena berharga. Bukan supaya berharga. Beda loh. Mutiara ditempatkan di etalase yang bagus supaya berharga. Enggak. Mutiara ditempatkan di etalase yang bagus karena berharga. Hidupmu berharga bukan karena sesuatu yang engkau capai dalam hidup itu. Karena tidak semua orang sampai di puncak kejayaannya kan, saudara. Saya sih pengen terkenal, tapi nggak terkenal itu. Lalu gimana? Bunuh diri. Murah amat itu hidup, saudara. Boleh berjuang, boleh ingin sukses, saudara. Saya pengen seperti dia, boleh, nggak salah. Tapi ketika Anda tidak sampai di titik itu, jangan jadi masalah. Jangan. Kenapa? Sudah berharga engkau. Barangkali kita dicomberan karena seperti ini, seperti pemuda ini, dicomberan dia. Tapi di pemandangan Allah tetap berharga, saudara. Karena mutiara sekalipun dicomberan tetap berharga. Jadi hidup itu berharga karena Allah begitu mengasihi kita apa adanya, saudara. Itu yang pertama, saudara. Hidup itu berharga bukan karena apa yang saya taruh di hidupku, tetapi karena Allah begitu mengasihiku apa adanya. Karena memang hidupku itu berharga. Kalau nggak berharga, Yesus tinggal di surga enak-enak, saudara. Puja-puji malaikat. Yang kedua, saudara, ada di situ babi. Tadi malam saya hitung-hitung, saudara. Karena dia mau diusir, kan dia dikuasai oleh roh jahat. Lalu dia berkata, keluar, katanya. Teriak-teriak, jangan dong, belum waktunya gitu itu. Ternyata iblis tahu waktunya, saudara. Jangan, belum waktunya. Kalau mau usir kami ke babi itu, katanya. Karena memang Yesus sangat menghargai orang ini walaupun tidak ada nilainya di pemandangan manusia. Yesus mengabulkan. Ada yang apa dia nggak di sana? Saya lihat itu, saudara. Makanya baca Alkitab itu harus merenung, saudara. Jangan cuma sebagai lalu. Ada 2.000 babi katanya. Yang 2.000 babi, satu babi kira-kira 50 kilo, ya. 50 kilo kali 80.000 sekarang rata-rata, ya. 80.000 1 kilo babi itu. Ada yang 100, ada 110. Saya suatu saat kaget juga. Oh, pengen makan babi gitu ya, beli mie, ternyata udah lebih mahal dari apa, dari sapi, saudara-saudara. Taruh 80.000, 2.000 babi, satu babi 50 kilo,
1 kilo 80, hasilnya berapa? 8 miliar, saudara. Saya sudah hitung dari mana? 8 miliar dengan orang yang kerasukan setan, yang tidak punya harga diri, tidak punya masa depan, tidak punya harapan. Yesus diperhadapkan dengan dua pilihan ini, saudara. Tetapi ketika Iblis berkata, pindahkan kami ke babi, nggak pikir panjang, lepas, katanya saudara, cemplung ke babi-babi. Babi-babinya itu jatuh mati. Waduh, harganya mahal itu 8 miliar. Tetapi luar biasa, Tuhan lebih memilih seorang kerasukan setan yang tidak punya harga diri, tidak punya masa depan, tidak punya harapan, dibanding dengan 8 miliar. Makanya harga diri Anda itu mahal, saudara. Allah lebih memilih Anda daripada semua kekayaan di dunia ini. Allah dipilihkan, diperhadapkan pada pilihan, memilih Anda atau semua kekayaan dunia ini. Allah lebih memilih Anda, saudara, karena Anda berharga. Makanya jangan sia-siakan. Kalau saya itu, saya pilih babi, saudara. Ngapain? Gak punya harapan lagi, gak punya masa depan. Ngapain memilih dia? Menyusahkan. Tetapi Tuhan lebih memilih orang kerasukan setan ini daripada semua harta dalam dunia ini, saudara. Allah lebih memilih kita daripada kemilau dunia ini. Jadi jangan justru sebaliknya, saudara. Memilih dunia ini menghancurkan hidup kita, saudara. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi hidup kita ini berharga karena memang berharga itu dibuktikan ketika Yesus diperhadapkan pada pilihan memilih diri kita dengan seluruh kekayaan dunia ini. Gak lama-lama, saudara, dia pilih kita karena kita lebih berharga. Jadi jangan gadaikan hidup dengan sesuatu yang ada dalam dunia ini, nggak level, saudara. Karena jabatan, karena nama terkenal, karena pasangan. Rendah banget harga diri kita kalau begitu, saudara. Jadi nilai diri kita seperti Kristus menilai kita, saudara. Karena penilaian kita seringkali salah. Hidupku akan berharga kalau saya sudah menikah. Udah menikah, makin susah. Mungkin hidupku akan berharga kalau saya udah punya anak. Udah punya anak, makin pusing karena anaknya rewel, gitu kan. Mungkin hidupku akan lebih berharga kalau anak ini sudah gede. Remaja, narkobaan, dan lebih repot lagi. Saudaraku, berharga tidak di kita ketika Tuhan sudah ciptakan kita. Dimulai saat itu, saudara, apapun keadaan. Ketika ciptaan itu bebas karena dosa, tetap berharga. Tetap berharga, saudara. Ya memang, kenapa kita pengen pasangan? Karena memang kita berharga, bukan saudara berharga. Kenapa pengen pernikahan kita punya anak? Karena memang kita berharga, bukan supaya kita berharga, bukan, saudara. Allah sudah buktikan, aku lebih memilih engkau daripada tawaran iblis. Bisa saja itu, saudara, Yesus berkata, orang gila, babi kan setelah terjun ke danau itu kan mati lepas, saudara. Minta ganti rugi kan itu, saudara. Gak peduli Yesus. Nyawanya saya dipertaruhkan, saudara. Apalagi cuma ganti 8 miliar, saudara. Nyawanya sendiri dibayar itu, saudara. Bapak Ibu, apapun masalah hidup ini tidak akan pernah mengurangi nilai dari berharganya hidup kita. Jadi jangan gadaikan oleh karena persoalan hidup, saudara. Allah saja menilai kita lebih berharga. Masa kita? Maka nilai hidupmu menurut Allah. Dan itu pasti gak akan keliru, saudara. Gak akan salah. Kita yang sering kali salah, saudara. Makanya iklan itu
makan iklan, saudara. Pakai coba ini Bapak, Ibu lebih cantik, gitu kan. Tapi ada teman saya udah gembrot, hidung pesek, gigi baju, yuk pede aja tuh jalannya, saudara. Ada teman saya gitu, pendek, hitam, hidungnya mancung ke dalam, giginya yang justru mancung ke dalam. Wih, kalau ngomong dia pede banget, saudara. Kenapa? Berharga, saudara. Dia berharga bukan karena hidung mancung, bukan karena giginya presisi gitu, bukan. Itu apalagi presisi, ya. Bukan, saudara. Ini sispak begitu, bukan. Bukan, saudara. Karena memang sudah berharga. Tapi ingat, kalau betul hidup Anda berharga, yang ketiga saja, ayat yang ke-19 tadi. Yesus tidak, memang ketika dia sudah disembuhkan, udah waras, udah berpakaian, udah sisiran, udah mandi gitu kan, selama ini nggak pernah itu, pokoknya udah waras, dia merasa, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tapi Yesus mengatakan enggak. Kenapa? Karena itu bukan panggilanmu. Tapi katanya itu, makanya saudara, itu seringkali kita yang salah mengartikan sebuah panggilan, saudara. Kan saya bukan pendeta, kan saya bukan majelis, saya kan cuma biasa. Memang masing-masing kita punya porsi, saudara. Nggak usah dipaksa. Jadi kalau Anda memang bukan di mimbar ini, bersyukurlah, ya kan? Tapi bukan berarti ketika di kursi itu nggak ada tanggung jawab, saudara. Jadi Yesus tidak memperkenalkannya, tetapi Dia berkata kepada orang itu, ini kepada semua kita juga, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang yang berharga itu harus mencerminkan harga yang mahal itu, saudara. Makanya mutiara jangan dicomberan. Walaupun berharga, tapi tidak akan pernah punya dampak bagi orang lain, saudara. Berharga sih tetap 8 miliar, tapi tidak ada gunanya bagi orang lain, saudara. Makanya Yesus berkata, hai orang Gerasa, hidupmu berharga tapi punya dampaklah bagi orang lain sebagai hidup yang berharga. Beritahukan kepada orang lain bagaimana perbuatan Allah dalam hidupmu, bagaimana betapa berharganya engkau. Ada banyak orang Kristen memang hidupnya berharga tapi nggak ada artinya bagi orang lain. Makanya Tuhan Yesus dalam suatu kesempatan berkata, pelita itu nggak mungkin dibawa ke antang, katanya. Tetap bersinar sih tapi nggak ada gunanya. Apa sih gunanya mutiara di comberan? Nggak ada, saudara. Walaupun tetap nilainya berharga, nominalnya tetap sama. Makanya Tuhan berkata kepada pemuda ini, pergi, beritahukan kepada orang-orang sekampungmu, kasih tahu betapa berharganya engkau. Dari mana buktinya engkau berharga? Allah sudah berbuat sesuatu dalam hidup yang menunjukkan engkau berharga, dan bagaimana Allah telah mengasihani engkau. Bapak Ibu, jangan cuma duduk di kursi itu, tapi punyalah hidup yang berdampak sebagai hidup yang berharga. Tidak harus kau di mimbar ini, enggak, saudara, tetapi engkau bekerja, engkau ketemu dengan orang. Bukan harus aku berharga loh, lebih berharga dari 8 miliar, bukan, enggak harus seperti itu. Mutiara tidak pernah ngomong, saudara, tetapi punya dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya saya katakan tadi, naik motornya jangan hujan tidak, nggak pakai helm, lawan arus, nabrak lampu merah. Kan itu kemarin, masih ingat kan saya kemarin? Kalau kau berharga, naik motorlah pakai helm, bonceng 2, kalau lampu merah berhenti, jangan lawan arus. Tadi malam saya lihat di video short, saudara, orang lawan arus itu, memang itu konten itu, tapi bisa juga
Ada yang tongkap itu menghadang mereka, mau ditabrak itu. Siapa tuh katanya yang naik motor? Udah sana masih motor, saudara. Nggak peduli siapa saya, yang penting kau salah katanya, muter. Heran saya, udah salah motor, siapa tuh? Bukan polisi kok melarang-larang katanya. Beritahukanlah kepada sekitarmu, mau naik motor itu pakai helm, saudara. Naik motor itu lonceng dua, naik motor itu jangan lawan arus, naik motor itu jangan nabrak lampu merah. Itu hidup yang berharga, saudara. Jangan umpetin harga nilai dirimu, saudara. Jangan. Kadang-kadang saya serba salah, saudara, di jalan raya. Saya berhenti di klaksonin, saudara. Maju lu katanya. Udah gak maju, ditabrak itu, saudara, di belakang. Mau dilawan gimana, gak dilawan gimana, saudara. Itulah orang gak punya harga diri itu, saudara. Mohon maaf ini, kalau ada juga seperti itu gak ada harganya itu, saudara. Jangan ambil yang gak punya hakmu, kata firman Allah. Puaslah dengan gajimu, kata firman Allah. Ini mana enak itu, tidak duit itu, waduh, enak banget itu, saudara. Saya udah contohkan di sini, saudara. Udah setahun melayani, kali dengan pemilik bengkel, saudara. Bagaimana memberitahukan perbuatan-perbuatan Allah? Bagaimana memberitahukan kasih Allah yang begitu besar? Dengan pihak bengkel juga kali saudara. Pertama sih kaget, begitu banyak gitu. Kaget dibuat-buat kali, saudara. Engkau memang bukan rasul, hai pemuda gerasi. Engkau memang tidak dipanggil menjadi rasul. Tapi aku mau perintahkan engkau pergi ke teman sekampung, seisi rumahmu, beritahukan. Hidup yang berharga adalah hidup yang berdampak, saudara. Tandanya hidup itu berharga. Siapapun kita, itu tanggung jawab kita, saudara. Siapapun, termasuk saya bicara ini, milikilah hidup yang berdampak, yang menunjukkan hidupmu berharga. Jangan ikuti yang tidak berharga, saudara. Kadang-kadang kita begitu. Udah tahu gak ada harganya, diikuti. Dilatih, saudara. Ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ketika ada, saya nggak punya berlian, saudara. Punya berlian nggak? Tak kagum-kagum kita. Ibu Miki, saya belum punya nggak kita katanya? Jawab dong, apa mereka punya apa enggak? Stainless steel. Kagum kita kan, saudara. Kenapa tuh? Beda, saudara, mutiara yang belum diasah dengan mutiara yang sudah diasah. Beda. Ketika sudah diasah, terkagum-kagum gitu. Karena apa? Memancarkan kilaunya, saudara. Orang akan kagum dengan kita bukan karena siapa kita, bukan. Karena apa yang kita pancarkan, saudara. Bukan karena, kalau kita orang kagum ketika kita sudah menjadi selebritis, ya kan? Kalau jadi selebritis ya kan nggak jadi, gimana, saudara? Enggak, karena yang kita pancarkan, yang kita tampilkan, dan itu nggak butuh duit, saudara, nggak butuh gelar, nggak butuh kelakuan, saudara, kelakuan. Makanya integritas itu sangat dicari orang, saudara. Oleh karena itu, sudah siapapun kita, hidup berharga bukan karena siapa diri, karena hidup berharga apa adanya. Sebab Allah kasih engkau apa adanya, bukan karena siapa engkau. Hidup berharga lebih daripada segala sesuatu dalam dunia ini, saudara, dibanding apapun dalam dunia ini. Sebab Allah lebih memilih engkau daripada apapun yang ada dalam dunia.
hidupmu berharga. Tampilkanlah hidup yang berharga itu, saudara, yang menjadi Allah di dalam Tuhan, untuk menyinarkan